Pemerintah China tidak berdaya di tengah kemerosotan ekonomi, mesin pencetak uang yang tidak bergerak. Data ekonomi China terus mengecewakan. Menurut sebuah laporan dari Bank Sentral, pinjaman bank baru China pada bulan Juli jauh lebih rendah dari ekspektasi eksternal, bahkan jatuh di bawah separuh dari apa yang banyak ahli prediksi. Untuk merangsang ekonomi, Bank Rakyat China telah menurunkan suku bunga acuan sebesar 10 basis poin pada bulan Juni, tanda pertama kali dilakukannya langkah semacam itu dalam 10 bulan terakhir. Banyak pihak dalam industri memperkirakan bahwa Bank Sentral mungkin akan melakukan beberapa pemotongan suku bunga kecil lagi tahun ini, meskipun mungkin tidak akan memiliki dampak signifikan. Hal ini tidak cukup untuk meredakan kekhawatiran konsumen dan bisnis, serta mendorong mereka untuk meminjam. Pada tanggal 12 Agustus analis keuangan bernama Laoman menganalisis di Twitter bahwa berdasarkan laporan peningkatan pembiayaan sosial bulan Juli dari tahun 2017 hingga 2022, data peningkatan untuk bulan Juli secara konsisten berada di sekitar 1 triliun yuan. Ekspektasi publik juga berada di sekitar 1 triliun yuan, tetapi tahun ini jumlah tersebut turun tajam menjadi 528,2 miliar yuan, membuat seluruh sektor keuangan lengah. Pembekuan keuangan, di mana uang tidak dapat diakses untuk dipinjam, disebut sebagai mesin pencetak uang yang tidak bergerak. Laoman menunjukkan ekonomi China sedang menghadapi masalah sistemik seperti gagal bayar utang perusahaan real estate, gagal bayar utang proyek investasi pemerintah daerah, industri bank dan trust fund mengalami tekanan yang tak tertahankan, penurunan drastis pendapatan pemerintah daerah, penurunan signifikan tingkat pernikahan dan kelahiran selama 6 tahun terakhir, penurunan tajam daya beli konsumen, kontraksi parah di pasar barang konsumen tahan lama, kenaikan tajam harga barang-barang pokok yang mengarah pada kondisi stagflasi. Selain itu, hubungan luar negeri China telah memburuk secara signifikan dengan ekspor terhambat, investasi asing menghadapi rintangan, dan arus modal dalam negeri dan luar negeri mempercepat pelarian mereka. Peminjam China telah menghilang dan mekanisme penerbitan RMB oleh Bank Rakyat China yang ditambatkan oleh utang telah gagal berfungsi, membuat mesin pencetak uang tidak dapat bergerak. Satu-satunya jalan yang tersisa adalah mencetak uang begitu saja, uang tanpa dasar. Ini berarti uang dihasilkan entah dari mana tanpa nilai atau aset dasar yang mendukung penciptaannya. Laoman menyatakan bahwa pemerintah bingung dalam mengatasi kesulitan ini dan hanya mengandalkan slogan-slogan untuk penyelamatan pasar, tetapi upaya semacam itu telah dengan jelas terlihat oleh publik. Baru-baru ini, pihak berwenang China sering mengadakan pertemuan-pertemuan dan mengeluarkan dokumen-dokumen untuk mendorong ekspansi badan usaha swasta. Namun, para pengusaha China secara pribadi mengejek dengan mengatakan hanya orang bodoh yang akan percaya pada kata-kata Partai Komunis China. Ahli menyebutnya resesi hebat China telah tiba. Dengan serangkaian data ekonomi yang lesu yang menggambarkan prospek ekonomi China yang suram, bulan Juli menyaksikan penurunan 14,5% dalam ekspor perdagangan luar negeri China, menandai penurunan tercepat sejak wabah pandemi pada tahun 2020. Impor juga mengalami penurunan yang lebih signifikan, menunjukkan penurunan permintaan domestik yang melemah. Indeks harga konsumen (CPI) untuk bulan Juli turun sebesar 0,3% dibandingkan tahun sebelumnya, pertumbuhan negatif pertama kali sejak Maret tahun 2021. Indeks harga produsen (PPI) turun sebesar 4,4% secara tahunan, menandai bulan ke-10 berturut-turut penurunan. Ini juga merupakan kali pertama indeks harga konsumen (CPI) dan indeks harga produsen (PPI) China turun bersamaan sejak November tahun 2020. Pengeluaran perusahaan swasta dan investasi atau perekrutan telah mengalami penurunan. Tingkat pengangguran anak muda di China telah mencapai angka rekor 21%, 2 kali lebih tinggi dari Inggris dan 3 kali lebih tinggi dari Amerika Serikat. George Magnus dari China Center University Oxford menyatakan dalam sebuah artikel di The Guardian pada tanggal 11 Agustus bahwa informasi yang disampaikan oleh statistik ini mengindikasikan bahwa China menghadapi masalah yang lebih parah, dan ada kekacauan sistematik dalam sistem ekonomi dan politik China. Dia menekankan bahwa mengatribusikan semua ini semata-mata kepada pandemi COVID-19 akan menjadi kesalahan serius. Sebagian besar faktor yang mempengaruhi ekonomi China telah ada selama bertahun-tahun dan kelemahan mendasar dari ekonomi China seiring dengan karakteristik otoriternya yang tinggi sekarang merupakan dua sisi koin yang tampaknya tidak dapat diubah. Profesor Xia Tian dari Sekolah Bisnis Dartmouth di Universitas Carolina Selatan mengatakan kepada NTD TV bahwa data ekonomi yang suram ini menunjukkan resesi ekonomi yang signifikan di China yang mungkin akan berlangsung cukup lama. Ia menunjukkan bahwa dalam krisis ekonomi sebelumnya, Partai Komunis China mengandalkan investasi asing untuk bertahan, tetapi kali ini kemungkinan itu akan jauh lebih sulit. Dalam krisis ini, modal barat tidak hanya tidak akan datang menyelamatkan,
mereka sekarang melihat prospek keruntuhan ekonomi China dan benar-benar sedang menarik diri.